Ya bang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita atau wirid kita di dalam kitab Futuh atau Futuhul Ghaib. Kemarin kita sudah disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani pada maqalah pertama. Ada 3 hal yang mesti wajib ya. Kalau dalam bahasa anak pondok itu la budda itu diterjemahkan dengan kata tidak dapat tidak. Kalau tidak dapat tidak artinya apa? Harus, wajib, sesuatu itu mesti apa? Maka kemarin itu kita disuguhkan dengan 3 poin. Yang 3 poin itu, inilah sejatinya itu yang mesti kita lakukan terus menerus itu. Yang pertama, kita disuruh untuk melakukan amarnya Allah. Yang kedua, kita disuruh untuk meninggalkan larangannya Allah atau menjauhi larangannya Allah. Dan yang ketiga, kita ridha terhadap takdir, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini kalau kita jalankan secara seksama, inilah yang kita sebut dengan kerangka Futuhul Ghaib itu. Jika semua amar dikerjakan, baik amar secara zahir maupun secara batin, secara syariat, secara tarekat, hakikat, ma'rifat, maka ujungnya adalah ridha. Ujungnya ridha. Ridha itu keridhaan Allah. Kan itu kalam yang dikalamkan oleh para tokoh sufi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ridhomu yang kami cari. Maka setiap kali atau setiap hari kita mesti berada pada posisi itu. Usaha kita setiap hari bagaimana mengazamkan dalam kolbu atau selalu meniatkan dalam diri, setiap hari itu kita mesti melakukan amarnya Arab. Amar pertama itu yang kita sebut kemarin itu adalah wa'budullah, sembah Allah. Sebelum menyembahnya tentu di situ ada kemakrifatan yang dimaknai dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengenalku. Jadi sebelum pengabdian itu secara totality, sebelum kita menjalankan amar itu, maka yang pertama itu dilakukan adalah ma'rifat. Mesti ada kemarifatan. Kalau nggak ada ma'rifatnya, bagaimana kita bisa jalankan amar? Bagaimana kita bisa jalankan perintah? Kalau yang ada itu fakta yang terjadi itu, kenapa orang malas-malasan terhadap amar Rabb itu? Karena dia tidak mengenal. Sama misalnya kalau kita ambil sampel bab sholat itu misalnya, kenapa banyak orang lalai di bab sholat itu? Karena dia nggak punya niat untuk sholat. Kenapa kita sebut dia tidak punya niat untuk sholat? Kalau dia punya niat untuk sholat, maka di situ tidak ada kelalaian. Walaupun secara syariat, secara bab fikihnya, sholat itu tidak sah kalau tidak ada niatnya. Nah, orang rata-rata kan menyandarkan niat itu hanya pada bab waktu mulai sholat takbir Allahu Akbar, niat itu muqtaranan bi fi'li. Rata-rata di bab fikih kan begitu. Semestinya bab niat itu tidak sudah azamkan. Misalnya sekarang nih, tadi kita baru sholat isya, kita niatkan mulai azam niat untuk sholat isya. Sebelum wudhu itu niatnya untuk apa? Kita sudah mulai berniat dari situ, sehingga tidak terjadi kelalaian. Nah, itu yang sering kita sebut. Itulah kenapa
di hadis Bukhari itu awalnya bicara bab niat. Karena niat itu penting. Dari semua rangkaian ibadah, apapun bentuk ibadahnya, maka niat adalah jadi rukunnya. Benar enggak? Maka apapun yang dilakukan itu tergantung niatnya apa. Nah, itulah PR kita itu. Maka lagi-lagi semuanya kembali kepada bab niat. Untuk menjalankan amar itu mesti juga dengan niat yang tulus. Kalau nggak ada niat untuk menjalankan amar juga bakalan. Jika tidak ada niat untuk menjauhi larangan juga nggak bakalan. Makanya kita sering kali bicara ini, ngasih contohnya orang yang mau berhenti merokok. Ada orang yang mau berhenti merokok, kenapa nggak sukses-sukses? Karena nggak ada niatnya. Coba kalau ada niatnya, pasti berhenti. Tapi kan nggak ada niatnya. Apa yang kita maksud nggak ada niat itu? Nggak ada keinginan. Yang ada itu separuh-separuh. Artinya dia tidak totality dalam bab niat itu. Nah itulah kenapa. Begitu juga dengan apapun yang kita lakukan dalam bab-bab peribadatan lainnya, maka di bab niat itu penting. Kemudian apapun yang terjadi, kita mesti redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna doa raditu fima qaddara. Ya Allah, aku redha terhadap ketentuan-Mu. Itu kajian kita yang berlalu. Itulah yang dikatakan itu mesti ada. 3 hal itu mesti dilakukan oleh seorang mukmin. Kalau dia benar mukmin. Likulli mu'minin, kan itu kemarin itu, bagi setiap orang mukmin. Maka kerjaan kita itu sejatinya, kalau merujuk kepada kalamnya Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar, kesejatian kita itu setiap hari adalah bagaimana memposisikan kita menjadi al-mu'min. Kalau ini kan di sini likulli mu'minin itu tanpa alif lam. Tapi keseharian kita itu menuju ke arah al-mu'min. Yang tujuannya apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Arahnya ke sana. Kenapa kita mesti disebutkan di sini mesti menjaga keimanan dan membuktikan kemukminan kita itu supaya bisa al-mu'min itu menjadi cerminan al-mu'min. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kajian kita yang lalu. Sekarang kita mau masuk kepada maqalah yang kedua. Sebelumnya mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila khalifatihil mahdi fil alamin wa ila ikhwanihi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya was sahabah wal awliya was salihin, dan kepada Sultanul Aulia Syedi Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani, dan kepada kita semua, kepada para guru, kepada diri kita semua, kepada qalbu kita. Syaurillah lahumul Fatihah. Ada air putih hangat nggak? Baik, kita masuk kepada pembahasan kedua yang disebut dengan al-maqalatu tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyah fi tawasi bil khair. Makalah yang kedua, ini yang seperti kita sebutkan, ini pola penulisan. Dia menyebutkan makalah-makalah, tidak menyebutkan fasal. Nah ini dia menjelaskan makalah yang kedua, fi tawasi bil khair, tentang nasihat atau saling menasihati kepada kebaikan. Nah kita akan lihat itu. Nasihat itu isinya apa? Kalau kita bicara bab nasihat, oke. Ada nggak nasihat itu isinya tidak kebaikan? Coba perhatikan. Bab nasihat ada nggak isinya tidak kebaikan? Kalau kita baca ayat yang tadi di awal kita baca surat Al-Asr, ujungnya apa? Wa tawasau bil haq
wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati bil haq. Biasanya kita terjemahkan apa itu? Dengan benarnya. Lalu berikutnya saling menasihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati. Coba arti-arti yang biasa kita pahami apa? Wa tawasau bil haqq. Dengan kebenaran ya. Kemudian wa tawasau bis sabr. Nah, sekarang kita kembalikan kata makna al-haq itu. Wa tawasau bil haqq. Maka menasihati itu mesti dengan al-haq. Man al-haq? Allah. Lalu ujungnya ayat wa tawasau bis sabr. Orang yang sabar. Sabar itu kata Allah, fa innallaha ma'as sabirin. Ujungnya apa? Sabar dengan al-haq itu berbarengan. Maka bab nasihat itu mesti berdasarkan al-haq itu, bukan berdasarkan nafsiyah. Coba perhatikan, jika nasihat itu diawali dengan nafsiyah, itu biasanya jarang di ini orang. Coba perhatikan, orang kalau nasihat itu by nafsiyah itu kelihatan. Yang muncul itu orang nasihat itu seolah-olah dia yang benar, dia yang ini, dan muncul pongahnya, muncul keakuannya. Tapi di bab nasihat itu mesti berdasarkan al-haq. Itu dia. Kalau tidak disertakan al-haq, maka nasihat itu tidak akan sampai. Lalu kalau begitu sejatinya ngasih nasihat siapa? Al-haq. Jadi bukan kita. Kadang kan kita sering terjebak dari kalam itu, pemberi nasihat gitu. Terutama ini para asatis. Termasuk kita yang menyampaikan. Sok memberikan nasihat aja kan. Maka di satu syair dikatakan, mawa'izul wa'izi lan tuqabbala hatta yaliha qalbuhu awwala. Nasihat para penasihat itu tidak akan pernah diterima orang. Tidak pernah digubris oleh orang sebelum kalbunya ngamalin dulu. Atau sebelum dia yang ngamalin. Nah, itulah kenapa muncul lagi kalam berikutnya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh itu lebih baik daripada hanya ngobrol-ngobrol doang, nyampein doang. Mana? Gitu. Nah, itu dalam bab menasehati. Maka kalam nasihat itu mesti dimulai dari situ. Mesti disertakan Allah di situ. Disertakan Allah di dalamnya. Kemudian menyampaikan nasihat itu juga penuh dengan bab kesabaran. Kadang-kala kan orang yang ngasih nasihat nggak sabar, coba perhatiin. Orang ngasih nasihat emosian. Lah gimana? Masa kita mau ngasih nasihat tapi yang emosi kita? Lah kitanya emosian, gimana orang mau nerima nasihat kita? Nah, itulah yang dituntut itu, gimana nasihat yang disampaikan itu, itulah kenapa mesti dibarengi dengan al-haq dan mesti dibarengi dengan kesabaran. Yang ujungnya ya ma Allah juga. Al-haq huwa Allah, as-sabru man ma'as sabr Allah. Maka mesti spiritnya spirit ilahiyah di situ. Baru muncul kalam nasihat. Baru tuh beri nasihat. Kita kan bisa perhatiin, terutama kita ngurusin anak kita ini. Kita yang jadi bapak dan ibu ini, judulnya kan menasihatin anak. Tapi kadang-kala di bab nasihatin anak itu yang emosian kita. Benar nggak?
Itu cerita pengalaman berarti itu ya. Kitanya yang emosian. Lah kita emosian, dia langsung mumet. Ya itulah pengalaman kita ini. Ternyata perlu ada trik juga. Perlu juga belajar parenting jadinya Habib ya. Ya emang begitu kadang-kala. Kadang-kala kita ini dalam bab nasihat, ini problem juga ini. Dalam bab nasihat itu kita posisikan orang-orang yang kita nasihatin itu frekuensi dengan kita. Nah, ini kadang-kala jadi problem juga. Menjadikan orang satu frekuensi dengan kita. Tolak ukurnya frekuensi kita. Frekuensinya tidak memperhatikan lawan bicara. Semestinya apa? Semestinya lawan bicara. Maka di sana juga bicara bab dosis. Dosis. Siapa yang kita bicarain? Bicara siapa? Makanya kadangkala di sini orang dapat membedakan, misalnya kita ini, kapan posisi jadi dosen gitu ya? Kalau jadi dosen kan judulnya beda, ya kan? Kadang ada marah-marahnya juga Pak jadi dosen kan. Lalu kapan ya jelasin ngaji? Gitu. Lalu kapan jadi bapak gitu? Nah itu kan mesti kita pilah-pilah babnya supaya nasihat itu bisa. Maka dalam kalam khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bahasa bebasnya ya ceramahilah orang itu sesuai dengan kadar akalnya gitu, kira-kira begitu. Khutbahilah seseorang itu atau berbicara dengan seseorang sesuai dengan kemampuan akalnya. Nah itu PR kita itu, bagaimana menyesuaikan frekuensi. Babnya yang kita sebut tadi menyesuaikan frekuensi. Itu bab nasihat itu. Qala Syekh Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu wa arda, ittabi'u wa la tabtadi'u. Nah, ini nasihatnya pertama ini. Kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani. Kalamnya pertama, nasihatnya pertama apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u itu artinya apa? Ikutin sunnah Nabi. Ikutin apa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Al-Quran Sunnah. Nah ini kalau kita bicara bab Quran Sunnah ya. Bicara teh Quran Sunnah, kita mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah kan kalamnya begitu. Ikutinlah teks, ikutinlah apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan bikin bid'ah. Jangan bikin bid'ah. Kadangkala orang ini kebanyakan orang stressingnya langsung di bab bid'ahnya. Semestinya mulai dulu dari bab ittabi'unya. Kita itu mesti menjadi muttabi'. Dan kalau kita bicara bab itu ada muqallid, ada muttabi'. Artinya kita kan mengerti. Kalau menjadi tabi itu mengikutin itu kan kita mesti paham dan mesti ngerti. Maka di situ mesti belajar. Apa yang mau kita ikuti? Maka yang kalau mau diikuti itu adalah ya bagaimana tuntunan yang jadi tuntunan itu yang menjadi pusaka itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi itu adalah Al-Quran dan Sunnah itu. Ikutin apa yang diperintah. Ujungnya apa ittabi'u ini? Ujungnya itu kembali lagi kita ke pasal pertama pada makalah pertama. Lakukan amar, jauhi larangan. Kembali lagi ke situ. Ikutin itu. Amar Allah diturunkan kepada amarnya Sayyidina Rasulullah
Larangannya Allah diturunkan juga pada larangannya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikutin sunnahnya. Ada sunnahnya kan banyak, bukannya soal bab jenggot dan bab isbal saja, nggak itu aja. Ini kadang kita sibuk aja mikirin ini. Yang pusing itu orang yang nggak mau tumbuh-tumbuh jenggotnya, itu pusing itu. Kalau seperti bapak ini kan jenggotnya oke nih, bisa tumbuh seperti Habib misalnya kan. Lah yang lain gimana? Yang nggak ada uratnya gitu kan, mesti beli minyak penumbuh jenggot gitu, jenggot palsu. Nah, poinnya bukan di situ. Itu iya, tapi itu bukan satu-satunya, banyak lagi. Kan yang minta kita itu ngikutin apa yang, makanya Nabi itu menjadi contoh dari segala aspek loh. Kalau bisa ngikutin Nabi 100%, oh itu keren itu orangnya, duplikat itu. Tapi kan ngikutin itu apa yang bisa kita ikutin. Makanya ketika, inilah luar biasanya Sayyidina Nabi itu. Jika bertemu dia dengan orang miskin, nasihatnya apa? Salah satu nasihatnya itu babnya puasa kan. Kebaikan itu puasa babnya. Kalau audiennya adalah orang kaya, babnya sedekah. Artinya itu poin pentingnya di situ. Ngikutin Nabi. Jadi nggak boleh pelit orang kaya gitu. Dan orang miskin nggak boleh songong juga. Kadang-kadang kan ada juga begitu. Nah, ikutin bagaimana? Mulai ngikutin Nabi itu seluruhnya. Kemarin kan kita masih bulan Maulid ya. Sekarang masih bulan Maulid nggak? Kalau kata orang Pariaman, orang Pariaman tuh unik, dia ngasih nama bulan. Yang pertama namanya bulan Maulid. Nah, sekarang namanya Adik Maulid. Hanya ala orang Pariaman ya. Kalau keliru dikoreksi ya orang Pariaman ya. Jadi istilahnya begitu. Bulan Maulid, Adik Maulid gitu. Maksudnya bulan Rabiul Akhir gitu ya. Itu istilah saja itu. Nah, kita kan disuruh oleh Allah itu untuk ngikutin Nabi. Karena Nabi itu dikatakan apa? Uswah wa qudwah. Nabi itu ikutan. Contoh. Maka disitulah kita disuruh untuk ngikut. Nah, itulah yang dikatakan ittabi'u. Ikutin Nabi. Kalau kita bicara bab sholat, ya sholat sallu kama ra'aitumuni usolli. Ikutin Nabi sholat. Gimana Nabi sholat? Ya kalau mau lihat gimana Nabi sholat kan videonya adalah al ulama warasatul anbiya. Jadi video Nabi sholat itu video ulama gitu. Jadi visualnya begitu lah kira-kira ya. Kalau kita dekatkan, sahabat adalah videonya Nabi. Videonya Nabi oleh tabi'in. Tabi'in adalah videonya Nabi, sahabat adalah videonya tabi'in. Begitu seterusnya. Tabi'in videonya tabi'un dan seterusnya. Ngikutin, ittabi'u. Tugas kita kan ngikutin. Kalau ngikutin barangnya ada toh? Contohnya ada? Ada. Maka semuanya mesti ngikutin contoh, ngikutin apa yang ada. Itulah ittabi'u. Dalam bab kesyariatan, ya berbagi juga begitu. Berbagi itu kan kita juga disuruh ngikutin Nabi. Ittabi'u. Berbagi apa contohnya? Nabi kalau sudah bab berbagi, apalagi kalau ada orang minta, dia pantang nggak memberi. Benar nggak? Masih ingat nggak ceritanya Sayyidina Nabi? Yang dimakan cuman itu, lalu mau mulai makan ada orang minta, dikasih ke orang. Dianya ngapain? Puasa. Apa pesan yang ingin disampaikan di situ? Pesan yang ingin disampaikan di situ itulah harapan orang yang meninggal itu. Orang yang meninggal, lalu ketika sudah meninggal, apa doanya kepada Allah? Ingin dikembalikan ke dunia kan? Ingin dikembalikan ke dunia, apa amalan pertama yang mau dikerjakannya? Sedekah. Itu rahasianya tuh.
Kenapa Nabi? Ya makanannya itu doang untuk dia. Lalu ada yang minta kasih. Jadi ini rahasianya tuh. Kalau diminta, Nabi itu nggak ada kata no. Iya aja. Maka warasah mutlaknya apa bila minta iya aja semuanya tuh. Hah? Kalau apa? Oh, minta utang. Ya kalau minta utang ya kepada yang bayar, yang ngutangin kan. Minta bantu. Pokoknya poinnya Nabi itu kalau ada orang minta bantu dia pasti bantu. Itu Nabi. Maka warasah mutlaknya sifatnya juga seperti itu. Minta kasih. Dia maunya gimana kita senang aja. Nah Nabi itu juga begitu, maunya umatnya senang aja. Gimana bikin umatnya nyaman? Itu. Nah kita kan mestinya ngikutin itu. Itu juga kita ikutin. Gak boleh nyaci orang loh. Nabi ajarin gitu. Nah mestinya kita ngikutin itu juga. Juga ngikutin hal seperti itu. Nah, belum lagi masuk kita bab thariqahnya. Belum lagi kita masuk bab hakikatnya. Kalau kita disuruh ngikutin Nabi, Nabi itu pernah nggak ingat lupa pada Allah? Nah itu juga mesti kita ikutin tuh. Nah itu yang perlu kita belajar, bagaimana mengikuti yang pola begitu itu. Itu salah satu perannya dari mursyid-mursyid itu, dari para aulia itu perannya di situ. Bagaimana kita ngikutin Nabi itu selalu nginget Allah. Selalu zikrullah. Itu babnya di situ, ngikut. Lalu kalau kita bicara bab ngikut ini, sejatinya kan kita ngikut Nabi itu totality, sejatinya begitu. Bagaimana cara tidurnya, itu kan juga diperhatiin. Bagaimana cara makannya, bagaimana cara jalannya, semuanya jadi contoh dan jadi sampel. Coba perhatikan pertanyaannya, ini kita ganti pertanyaannya. Ada nggak yang nggak boleh dicontoh dari Rasulullah? Kalau sulit betul kita ngitungnya apa saja yang mau diikutin, kita ganti pertanyaannya. Apa yang tidak boleh diikutin dari Rasulullah? Wah istri, ente kayak masih lama itu istri. Selesai dulu ya satu kan. Kasih ruang dulu Ustaz Dayat. Nah. Iya salah satunya itu bab itu, salah satunya. Boleh istri itu boleh, tapi yang nggak boleh itu berapa? Lebih dari berapa? Boleh dari 4, tapi syaratnya ceraiin dulu yang satu lagi, nambah lagi 4 lagi. Pokoknya sekali pasang tuh 4 gitu. Gitu. Satu aja belum minta 4 dia kan. Baik. Jadi ngikutin. Kita ikutin Sayyidina Rasulullah SAW. Tentunya semuanya di bab kebaikan. Nah inilah makna ayat surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada kata apa di situ? Fattabi'uni. Ikutin aku. Nah itu isinya yang kita ikutin Rasulullah. Kalau masuk di bab itu, di ayat itu, kan salah satu asrornya ngikutin Rasulullah itu membangun bab cinta, membangun rasa mahabbah kepada Allah. Di situ digambarkan mahabbah kepada Allah tidak bakalan terjalin kalau tidak mahabbah kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Maka sebagai aplikasi dari seorang yang cinta, yang mengaplikasikan cintanya, maka dia pasti mau melakukan apa saja dan mengikuti apa saja yang dikerjakan, yang disukai oleh kekasihnya. Benar nggak? Pertanyaan ini bisa dijawab nggak bagi orang yang jatuh cinta tuh? Atau bagi orang yang mau menyatakan cinta? Ikutin makan ini, makan itu juga, padahal kita nggak suka.
Ada nggak punya pengalaman begitu? Saya dulu punya pengalaman begitu, Bib. Saya diajak makan pizza. Saya nggak suka pizza. Ya ikut aja makan pizza. Akhirnya mau keluar itu pizza di sana. Mau keluar dia. Dia gak jadi kan. Nah, tapi nggak bisa. Udah, kita nggak bisa. Makan aja gitu. Itu dulu sebelum bab nikah. Sebelum bab nikah. Ya kita ngikutin apa yang dia suka, kita suka, ikutin gitu ya. Tapi jangan asal-asal ngikut gitu juga gitu. Nah, di sini Nabi itu yang dikerjakan oleh Sayyidina Nabi itu semuanya orientasinya ilahi rabbi. Enggak ada selain itu. Maka kita ngikutin Sayyidina Nabi itu yang ujungnya adalah sampai kepada Allah. Maka itulah dikatakan Sayyidina Nabi itu dengan babu ilahi. Bab menuju Allah. Dan itu juga dikalamkan oleh para munsyid itu dikatakan Nabi itu maqamnya ba'dallah. Setelah Allah itu ya Nabi. Yang Allah yang kita sebut dengan maha gaib itu, maka pintu menuju maha gaib itu adalah Sayyidina Muhammad. Ikutin Sayyidina Nabi, nanti akan dibuka pintu bab kegaiban. Akan dibukakan, akan difutuhkan. Kalau dalam bahasa surah Al-Fat itu inna fatahna laka fathan mubina, itu bab hakikatnya apa itu yang difatahkan? Apa yang difutuhkan? Difutuhkan Allah kalbunya. Dibukakan Allah asrar-asrar anwarnya. Itu kalau masuk di situ. Nah, sekarang ittabi'u, ikutin. Ya sederhananya apa yang dikatakan Rasulullah ikutin gitu. Yang ngikutin secara totality itu ya dalam praktek dan fiilnya itu ya diantaranya ya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kalau Nabi nangis dia nangis. Kalau Nabi tertawa dia tertawa. Kalau Nabi dia diam aja gitu. Kan begitu kan dalam sejarahnya ketika Umar bertanya, ini kenapa Abu Bakar ini murung begini? Ini karena Nabi murung ini kan. Karena Umar udah tahu nih posisinya Abu Bakar gimana gitu. Rencananya kan Umar mau cerita ke Nabi kan, mau ngadu ke Nabi masalah bininya di rumah. Ternyata kasusnya sama. Kata Nabi ini, saya di sini juga masalah karena anak kalian berdua ini katanya. Ya, sama-sama merenung lah kan. Karena menghadapi ras terkuat di muka bumi. Begitu kata orang-orang sekarang. Ya. Oke, ittabi'u, ikutin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut ibadah, ikut zikir, ikut menebar kebaikan. Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Nabi itu semuanya menebar kebaikan, menebar rahmah. Enggak ada Sayyidina Nabi itu menebar ancaman. Yang ada itu menebar rahmah. Rahmah yang ditebar. Karena spirit beliau diutus itu adalah rahmatan lil alamin. Maka sejatinya kita umat Sayyidina Muhammad itu juga menebar rahmah. Nah itu semestinya juga kita ikutin. Oke, banyak hal sebetulnya kalau kita masuk dalam bab ittabi'u ini, ikutin Nabi. Maka kesimpulan ngikutin Nabi itu zahir batin. Bukan hanya zahirnya saja, tapi zahir batinnya ikutin. Nah yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu ngada-ngada, yang disebut dengan bab bid'ah itu. Yang hadis bid'ah yang sering dikatakan itu, nggak boleh bicara sesuatu yang tidak dikalamkan oleh Sayyidina Nabi. Ya dulu yang paling viral itu hadisnya apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya, yang ada itu cek dulu yang mana tuh yang bid'ah itu. Kadang kan disamaratakan saja semuanya. Nah, jadi kalau kita bicara bab bid'ah ini masuk dalam bab perdebatan ya. Makanya tadi bagi teman-teman kita yang jadi panitia surga neraka itu dia nggak ada komprominya dengan bab lain itu. Pokoknya bid'ah selesai sudah. Karena dia tekstualis. Kullu bid'atin dhalalah, nggak ada bid'ah hasanahnya. Maka kalam Umar itu nggak ditolirin itu. Kata Umar apa ketika penyatuan sholat tarawih itu? Nikmatu bid'ah hadi. Nikmat apa? Bid'ah yang paling oke itu yang dinikmati, yang dirahmati oleh Allah itu ya ini nyatuin orang yang sholat pisah-pisah itu.
untuk tarawih. Maka ada kalam bid'ah hasanah gitu ya. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Maka kalau kita bicara bid'ah ini yang nggak boleh itu bid'ah secara syariat. Syariat tambahin gitu ya. Nggak boleh itu. Subuh 3 rakaat ya mana bisa. Nah, kalau bicaranya bab furu', wah furu' kan ada khilafiyahnya. Khilafiyah bukan berarti dikatakan itu bid'ah semua. Kata orang itu apa? Kunut subuh bid'ah kan kata mereka. Pernah nggak Nabi kunut subuh? Pernah. Jadi jangan mentang-mentang berbeda, jangan dibilang bid'ah semua. Jangan. Kadang kata bid'ah ini sakti sekali itu. Sakti. Hati-hati juga kita bab itu. Apalagi kalau kita bicara sholawatan itu dibilang bid'ah semua kan? Ya semua yang nggak ada di zaman Nabi bid'ah semua. Sebetulnya nggak usah pusing-pusing kita. Orang yang ngomong bid'ah itu juga bid'ah itu. Karena dia nggak ada di zaman Nabi. Ada nggak dia di zaman Nabi? Nggak ada, dia juga bid'ah itu. Oke, ini nggak usah kita panjang-panjang di sini. Saya di dalam disertasi saya, ketika ada perdebatan persoalan bid'ah yang dilontarkan oleh Haji Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, itu dijawab oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan uniknya. Orang-orang dulu itu kalau berdebat dia pakai kitab, pakai risalah. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang kalau debat cukup pakai YouTube saja. Kalau orang dulu itu melahirkan karya. Sehingga dengan perdebatan mereka itu tentang bab bid'ah ini, ya selesai juga disertasi satu. Itu ada salah satu pembahasannya dalam disertasi kita tentang tafsir Al-Quran Minangkabau. Salah satunya di situ ada bab dialektika kaum tua dan kaum muda. Salah satu perdebatannya adalah bab bid'ah. Kaum muda itu menggunakan terminologi bid'ah itu berbeda dengan terminologi yang digunakan oleh kaum muda, kaum tua. Nah, jadi disitulah menjadi perdebatan. Ada bid'ah lughawiyah dan ada bid'ah dalam bab syar'iyah. Oke. Yang penting itu jangan ngada-ngada. Ngada-ngada yang dimaksud itu apa? Nambah-nambahin seperti yang tadi disebut. Tapi kalau ada dikerjakan oleh para ulama, lalu kadang, nah ini problem lagi ini. Kadangkala orang-orang yang suka bab bid'ah ini dia nanya dalilnya salah dia. Dia nanya dalilnya ke jemaah. Ya jemaah mana tahu dalilnya. Ini case yang banyak kita temui di lapangan Bapak Ibu. Di kampung-kampung banyak gitu. Ya ustaznya nanya dalil ke jemaahnya, mana tahu jemaahnya. Bagi jemaah itu dalil adalah guru. Guru itu dalil bagi dia. Lah kalau ditanyain bagaimana istinbatnya, bagaimana dalilnya, mana tahu, nangislah ibu-ibu. Makanya kita di ribat itu kalau nanya dalil tanya sama Buya Yunal gitu. Mana dalilnya gitu. Dijawab tuh sama Buya Yunal. Itu salah satu program itu. Jadi itu dia yang mesti diperhatikan. Jangan kita diwanti-wanti di bab bid'ah itu. Enggak boleh ngada-ngada. Pertanyaannya, para wali itu ngada-ngada nggak? Selawat yang dibikin tuh ngada-ngada nggak? Nggak ada selawatan, itu ngada-ngada nggak itu? Hati-hati, bilang itu bid'ah. Hati-hati. Karena mainnya bab ruhani, mainnya bab zauqiyah. Apalagi kalau kita bicara misalnya Imam Bushiri. Al-Busiri itu bikin sholawat itu atas pertujuannya Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Busiri itu sampel ya. Oke. Satu. Ini panjang lagi nih. Wa ati'u wa la tamruku wa la tamaruku. Wa ati'u, taat Allah, taat Rasul. Kata Allah apa? Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa uli amri minkum. Taati Allah dan taati Rasulullah SAW. Ini juga bahagian dari bab amar yang di atas kita sebut.
Bab amar itu juga bagian dari bab ketaatan. Bab nahi itu juga bagian dari bab ketaatan. Nah, bagaimana kita membangun bab ketaatan itu? Ketaatan itu tidak akan muncul kalau tidak ada di situ pengenalan. Kalau tidak ada bab ma'rifatnya di situ, nggak bakalan taat orang. Contohnya saja, ini contoh. Kita bertemu dengan orang baru, langsung disuruh-suruh, mau nggak orang itu taat? Enggak. Paling tidak itu ada yang ngikat dia menjadi dia bisa taat, dia kenal gitu. Pasti dia ngikut. Maka lagi-lagi bab ini untuk masuk dalam bab ketaatan itu mesti dimulai dari bab pengenalan. Mesti dimulai dengan awwaludini ma'rifatullah itu. Kenali dulu Allah. Kalau kenal muncul ketaatan. Coba misalnya kita ini yang sudah punya istri dan punya suami, kenapa kita mau disuruh itu? Kenapa kita taat misalnya? Itu kan karena kenal. Maka inilah sebabnya kenapa orang banyak tidak taat. Karena banyak orang tidak kenal. Kenal dulu, maka di situ akan muncul ketaatan. Wala tamaruku, jangan menentang. Kan banyak orang nentang-nentang itu. Lah ini kenapa? Ini nggak boleh kenapa? Ini gitu ya. Muncul dalil itu. Kenapa nggak boleh? Dan nentang-nentang itu. Ini kalau kita masuk ini lebih dalam. Nah ini nggak ada bab rukhsah ini. Bab rukhsah itu masuknya di sini nih kalau masuknya. Nentang-nentang itu namanya. Nggak boleh. Taat itu gimana? Taat itu juga totality. Taat itu spiritnya mesti totality. Nggak boleh tidak totality dalam bab taat itu. Ya, lagi-lagi kenapa dalam faktanya kita temukan banyak orang taat itu tidak totality karena pengetahuannya juga belum totality. Ma'rifatnya juga belum totality. Maka itulah kenapa kita selalu disuruh belajar. Belajar gitu ya. Itu poinnya. Wa wahidu, tauhidkan Allah, esakan Allah, wala tusyriku. Ini babnya adalah bab wahdaniyah, bab tauhid. Nah, inilah kenapa kita mesti belajar aqidatul awam. Belajar ilmu tauhid. Belajar bagaimana cara mengesakan Allah. Belajar kita. Kalau kita kembali kepada sifat 20 itu ada bahagian sifat salbiyah, di situ ada wahdaniyah. Allah itu esa. Maka kita mesti yakini itu, nggak mungkin Allah itu berbilang. Maka nggak ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu itu nggak ada. Kalau ada begitu namanya musyrik. Musyrik namanya. Maka kita itu diminta itu mengesakan Allah, meyakini bahwa Allah itu ahad. Mesti diyakini Allah itu ahad. Tapi kan kadangkala banyak juga yang nggak yakini Allah itu ahad. Mesti ada perantara-perantara atau musyrik-musyrik yang lainnya. Yang jadi masalah itu bagi Allah itu adalah jika dia disyirikatkan. Jika dia disyirikatkan. Kalau dibikin pertanyaan sederhana, bagaimanakah cara mengesakan Allah? Jawabannya gimana Pak, Bu? Gimana cara mengesakan Allah? Gimana tuh? Wala tusyriku.
Jangan serikatkan dia. Nah, bahasa yang lebih mudah dipahami itu adalah jangan duakan aku. Itu konsepnya tuh. Jangan duakan aku. Kalau sudah diduakan musyrik dia. Maka kita jaga bab ketauhidan ini. Apalagi kalau mau belajar ma'rifatullah itu ya pertamanya ngerti dulu bab ketauhidan. Nanti apalagi kalau masuk kita bab tasawuf, bab dzauq, apalagi masuk ke dalamnya, yang paling diperhatikan itu bab ketauhidan. Itu pentingnya. Karena di situ kita juga akan memahami laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya banyak, dia nggak banyak. Coba perhatikan secara hukum akliyah. Kalau ada Tuhan itu 2 atau 3, gimana kira-kira? Nah, ya seperti film-film itu, film apa namanya, Zeus gitu. Kan ada film-film kolosal begitu ya. Perang itu, dewanya sama dewanya perang. Ada kan? Nah, dalam teks Al-Qur'an itu laukana alihatan illallah la fasadata. Seandainya Tuhan ada selain Allah, maka bumi ini akan binasa. Tuhan satu dia mau hujan, Tuhan satu panas katanya. Ya kan? Ujungnya ada terjadi perperangan Tuhan. Seperti yang dibayangkan oleh apalagi film-film kartun itu, Krishna itu bahaya itu filmnya untuk anak-anak itu. Dewa itu. Dewa Indra mau turun ini hujan marah, Krishna marah ke Dewa Indra kan. Kan bahaya. Saya dulu asik juga nonton itu, tapi setelah saya perhatiin ini film ini bermasalah untuk anak-anak. Bermasalah. Nah, itulah gunanya kita mesti nggak tahu sekarang masih ada nggak film itu. Masih ada nggak? Masih. Harus hati-hati itu, jangan terjebak. Wala tusyriku, dan jangan syirikatkan Allah. Nggak boleh kita mensyirikatkan Allah. Allah wahdah la syarikalah. Nah, ini juga lah implementasi dari syahadat yang kita baca itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Cuma satu, Allah wahdah. Ilahun wahid. Allah itu satu. Nah, apalagi di bab syirik ini. Sekarang, nah ini lagi-lagi nih. Ini karena pas ini waktunya. Orang-orang pilkada ini. Hati-hati para Pak Kada itu. Jangan sampai wadukun nasta'in juga. Kan ada juga begitu. Karena semua kemampuan dikerahkan juga. Ustadznya dicari juga, dukunnya dicari juga gitu ya. Hati-hati itu. Kata dukunnya, ini Bapak mesti pakai ini. Bapak ada aura-aura ininya mesti dibersihkan. Oke. Tapi untuk membersihkannya Pak, ada sekian emas. Biar saya saja yang belikannya ya. Nah, Bapak kasih uang saja. Ujung-ujungnya dukun dagang ya. Hati-hati. Jangan terjebak dalam bab kesyirikan. Ada lagi dulu teman kita, dia cerita sama kita begini. Ini nggak apa-apa, kita ceritakan aja, karena dia udah taubat. Katanya sih begitu, dia sudah taubat. Apa katanya dulu? Dia bilang begini. Dia kadang-kala manggil saya Buya, kadang-kala manggil saya Dinda gitu kan. Dia cari caleg, tapi sosialisasinya kurang, kampanyenya kurang. Secara hukum akliyah dia tidak mungkin. Tapi dia ada orang yang nawarin dia. Dia nawarin, orang tuh nawarin, dia katanya dukun. Cukup pakai dikasih hadiah di Ramadan atau di Lebaran. Lalu nanti dikatakan nanti akan dikasihnya suara 5.000. Dia menjamin suara 5.000. Katanya ada jinnya akan turun nanti milih 5.000. Dia bilang ke saya ketawa-ketawa aja. Ujungnya dia jadi anggota dewan jin.
bukan anggota dewan manusia, karena yang milihnya jin. Ya kan? Karena milihnya nggak nampak ya dia jadi anggota dewan nggak nampak juga. Lalu saya bilangin, nah ini yang saya bilangin dulu, kok percaya begituan? Lalu dia jawablah dengan ngeles, ya saya nguji-nguji aja katanya kan. Yang penting saya suruh tobat. Jangan hati-hati. Karena apa saja dikalahkan. Ini kemarin juga ada ini calon yang bilang ke kita gitu, disuruh gini-gini. Udah jangan dibiarin gitu. Jangan dikasih ruang. Nggak boleh. Hati-hati. Itu hati-hati dari bab kemusyrikan. Hati-hati. Itu poinnya di situ. Esakan Allah, jangan serikatkan dia. Jadi yang kita jaga itu terus itu adalah bab keesaan, bab wahdaniyah itu. Wa nazzihul haq wa la tattahimu. Nah, ini babnya bab tanzih. Apa itu bab tanzih itu? Kita membersihkan Allah dari segala hal, termasuk dari bab tasybih, tajsim. Itu harus. Jangan kadang-kala kan kita suka juga berprasangka buruk kepada Allah sehingga nuduh-nuduh kan. Nah ini hati-hati juga. Kadang-kala ini kebanyakan orang, kadang-kala karena dia sudah belajar juga katanya, dia belajar apakah bab filsafat atau bab teologi, sehingga sampai-sampai apapun semuanya atas fi'il Allah. Sehingga perbuatan baik dan buruknya disandarkan juga ke Allah. Enggak begitu. Kan ayat sudah katakan jika baik itu boleh disandarkan ke Allah, jika perbuatan itu tidak baik itu sandarkan kepada diri sendiri. Ini kan kembali lagi kita kepada bab takdir yang dulu pernah kita bahas di Sirul Asrar, munajatnya Arifin itu. Kan hati-hati di kita di situ. Salah satu masalahnya iblis itu adalah karena dia bersandar kepada Sirul Takdir itu. Dan kenapa kamu tidak mau sujud, kan salah satu jawabnya apa? Ini kan karena takdirmu juga Allah gitu kan. Nggak boleh begitu. Kita mesti, Allah itu sebetulnya nggak perlu dibersihkan, tidak perlu ditanzih. Nggak perlu juga. Atau dalam bahasa lain Allah itu juga nggak perlu dibela. Kalau kita bela dia tetap jadi Allah kok. Atau dalam bahasa lain nggak kita sembah pun dia tetap Allah, dia tetap Tuhan. Nggak ada urusannya, semuanya itu feedbacknya ke kita. Kitanya yang perlu. Yang perlu itu apa? Membersihkannya dalam diri kita ini. Kalau tadi diawali dengan bab tauhid dan tidak boleh mensyirikatkan, nah sekarang kita nggak boleh, apalagi menggambar-gambarkan Allah itu masuk dalam bab tajsim tasybih itu, nggak boleh juga. Apalagi kita mengatakan Tuhan itu di aras itu, apalagi dikatakan Tuhan itu duduk di aras, bersila di aras. Pas. Bahaya itu. Masa Tuhan bertempat? Kita harus tanzih di situ. Wasaddiqu wala tasyukku. Yakinlah kamu. Kita ini mesti berada selalu dalam bab tasdik. Membenarkan, meyakini. Jangan sampai ragu. Nah kebanyakan orang sekarang itu dalam bab bertuhan masih ragu. Ngikutin Nabi juga ragu. Ngikutin Nabi aja ragu, apalagi ngikutin ulama. Gimana lagi? Nah itu harus jadi perhatian itu. Wasaddiqu. Menyembah Allah itu mesti juga dengan didasarkan ketasdikan, keimanan. At-tasdiq fi qalb. Mesti tasdik. Apalagi kalau kita bicara bab berguru dan bermurid misalnya. Yang ada itu murid yang shadik. Kalau nyari guru yang kamil nggak ada. Guru yang kamil itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka babnya adalah bab tasdik di situ. Jangan ada ragu lagi. Udah Allah Rabbuna. Yang sering kita kalamkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabi wa rasulah. Udah yakin saya gitu situ. Ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Apalagi bab rezeki.
Apalagi bab rezeki. Kadang-kala orang kan sibuk di bab rezeki. Sehingga implementasinya adalah kerja. Ya buktinya orang yang nganggur dalam tanda kutip masih hidup kan? Kalau masih hidup itu bertanda rezekinya masih ada. Nah, itulah maksudnya rezeki itu sudah dijamin Allah. Jika nggak ada lagi rezekinya mati dia. Gitu. Begitu juga bab jodoh, jangan ragu. Nggak boleh ragu tuh. Ini kalau bahasa orang Minang sana itu, penyakit yang paling parah itu adalah dipantak ragu. Nah, itu bahasa Indonesianya apa itu? Selalu berada dalam keraguan. Kalau orang ragu, kalau bahasa Minang lagi, orang ragu itu mati tatagun gitu. Nah, bahasa Indonesianya apa tuh Taufik? Hah? Bahasa Indonesianya susah gitu ya. Tanya ada Mursal tuh, ada Mursal udah datang belum? Jadi nggak boleh ragu, jangan ragu kita. Supaya kita tidak diselimuti oleh keraguan demi keraguan, maka disitulah mesti belajar. Kadang-kala ragu juga, banyak juga orang ragu dengan kitab suci. Sementara Allah sudah katakan, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nggak boleh ragu kepada Al-Quran. Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Berikutnya wasbiru wala tajza'u wasbutu wala tantafiru. Sabar. Kita disuruh sabar. Sabarlah. Sabar itu kadangkala orang kan sering sematkan kata sabar itu kepada musibah-musibah yang terjadi. Ya toh? Maka dikalamkan oleh sebagian ulama as-sabru fi sadamatil ula. Sabar itu semenjak permulaan. Jadi untuk diketahui, bab sabar itu bukan hanya kepada persoalan ujian, cobaan, musibah yang ditimpakan, bukan hanya bab itu. Walaupun di beberapa ayat dikatakan ulana baluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi untuk diketahui, sabar itu juga bukan hanya terbatas di situ. Sabar juga masuk sabar dalam berbuat kebaikan, sabar dalam ketaatan. Itu juga butuh kesabaran di situ. Masalah kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, salah satunya adalah tidak sabar. Benar nggak? Tergesa-gesa aja. Itu salah satu masalah kita. Maka oleh karenanya kita mesti sabar. Maka taat kepada Allah itu mesti didasari juga dengan kesabaran. Apalagi nasihatin orang kan. Yang tadi kan dibilang, nasihatin orang itu kudu sabar. Jangan nafsiahnya yang muncul. Kalau nafsiahnya yang muncul namanya apa? Ngomel namanya. Ngomelin orang. Bukan nasihatin orang itu. Wasbiru. Dan janganlah kamu gelisah. Lalu tenang-tenang. Jangan sampai gelisah. Wasbutu. Nah, wasbutu itu gimana? Wasbutullahu fi qulubikum. Tetapkan Allah dalam kalbu. Sabit. Jangan lari. Kadang-kala kan begitu ya. Orang tidak mau bersabar. Orang yang tidak sabar ujungnya gelisah. Soalnya begitu, tidak sabar gelisah. Perhatiin aja. Ujungnya tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaitan ata'ani minar rahman. Ata'ani minar rahman wal ajalah minasyaitan. Jadi bertahap.
mesti kudu ada sabarnya. Jangan tergesa-gesa. Karena sifat tergesa-gesa itu setan. Ya kan setan itu kan banyak jebakannya. Kalau nggak bisa jebakannya untuk ngelarang orang sholat misalnya nggak bisa, ya nggak apa-apa, disuruh benar orang sholat, udah sholat. Disuruh sholatnya disuruh tergesa-gesa. Kalau nggak bisa orang disuruh sholat tergesa-gesa, dibikinnya bab lain, udah ria, lihat orang dulu. Kalau selesai bab itu nanti masuk bab sum'ah dan sebagainya. Jadi setan itu punya 1000 strategi untuk menaklukkan manusia. Maka oleh karenanya kita mesti juga punya sejuta ilmu untuk menangkis taklukan itu. Nah, itulah kenapa kita selalu diminta terus belajar. Was'alu wa la tasa'amu. Mintalah kepada Allah. Minta, kita disuruh berdoa kepada Allah. Dalam ayat itu apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Nah, ini kadang-kala ini penyakit juga ini kadang-kala. Penyakit orang belajar ma'rifat. Apa penyakitnya? Enggak mau berdoa dia. Ini kadang kita juga itu, enggak mau berdoa, sok gitu kan. Enggak, kita disuruh doa, minta ke Allah. Babnya apa? Babnya ibadah itu. Ad-du'a ibadah. Atau dalam konteks lain katakan ad-du'a ibadah. Intinya ibadah itu kan doa. Doa itu isinya apa? Salah satu asrornya apa itu doa itu? Doa itu isinya, asrornya itu adalah kalam kita, jawab-jawaban sama Allah itu. Ngajak berkalam dengan Allah itu. Benar enggak? Maka praktek wa kallamallahu Musa taklima itu bisa dipraktekkan di bab doa itu. Ya Rabb, ya Allah, kita suruh jangan bosan berdoa. Kadang-kala kan orang bosan berdoa. Ini kenapa doa saya tidak dikabul-kabulkan gitu ya. Selalu saya berdoa, ya doa aja ya, tapi usahanya nggak ada ya nggak bakalan. Coba doa ada makan gitu, tapi nggak ada usaha kita untuk beli makan atau untuk memesan makanan juga nggak bakalan datang. Jangan bosan. Minta aja terus. Kalau sekarang belum beri, minta aja, doa. Karena Allah tahu kapan Allah ngasih. Allah itu kan Tuhan kita. Cuman masalah kita kadang-kala banyak doa itu mendikte Allah. Doa itu ngingatin Allah. Itu salah kita di situ. Lalu yang muncul, kenapa doa saya belum dikabulkan juga? Lalu dengan nada yang emosi dan nafsiyah nanya juga kadang ke Ustaz, kenapa doa saya belum dikabulkan juga sama Allah gitu kan? Pusing lah Ustaz yang jawab lah, nanya kok ke saya gitu kan? Ya tanya sama Allah gitu. Introspeksi, koreksi diri. Ya nggak kenal Allah ya. Gimana mau dikabulkan? Kenali dulu dia. Cari dulu perhatiannya. Jangan bosan-bosan, penting doa aja terus. Wantaziru wa taraqqabu wa la tay'asu wa tawakhu wa la ta'adu. Ini bab penantian. Bersabar dalam penantian. Bersabar dalam bermuraqabah. Jangan putus asa. Jadi belajar mendekat kepada Allah itu sabar. Intizar rahmatullah. Intizar mauhibah. Sabar kita. Mesti sabar. Nah, ini salah satu orang-orang berzikir itu kadang nggak sabar juga dia. Nggak sabar. Menunggu anugerah Allah itu, menunggu mendekat kepada Allah itu mesti ada bab kesabaran di situ.
mesti sabar. Jangan putus asa. Wa tawahu, dan sambunglah silaturahmi. Jangan saling bermusuhan. Ini kata Nabi itu, silu arhamakum walau bisalam. Sambungkanlah silaturahmimu walaupun hanya sekedar salam. Salam itu penyambung silaturahmi. Jangan cari permusuhan. Maka inilah yang sering dikalamkan oleh presiden terpilih ya. Satu musuh terlalu banyak. Ya kan? 1000 teman terlalu sedikit ya. Bahasanya begitu tuh. Nggak boleh, kita temanan. Jangan musuh-musuhan. Apalagi yang sudah ngaji ya, sudah ngaji musuh-musuhan gimana tuh? Kan susah. Gak boleh, kita saling sambung, saling silaturahmi. Jangan musuh-musuhan. Wa yajtami'u 'ala ta'ati wa la tatafarraqu. Wa yajtami'u 'ala ta'ah. Jadi taat kepada Allah itu juga dengan jamaah. Jangan cerai-berai, kita dituntut tuh berjamaah. Karena apa? Poin dari jamaah itu bil jamaati ma'ar rahimi. Rahasia dari jamaah itu adalah rahmat Allah. Jika kita berjamaah, maka di situ rahmat Allah akan turun. Nah, itulah kenapa salah satu dari 73 golongan firqah kata Nabi itu cuma satu yang masuk surga. Ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah bil jamaah ma'ar rahimi. Maka yang kita bangun itu adalah spirit berjamaah. Spirit kebersamaan. Sakit satu, sakit semua. Jadi bermakrifat itu juga berjamaah. Juga jamaah. Apalagi kalau kita turunkan sedikit lagi misalnya. Berjamaah dalam ketaatan. Nah, prakteknya salah satunya di sholat jamaah itu. Salah satu prakteknya. Jangan bercerai-berai. Jangan, nggak boleh. Bercerai-berai begini di sini maksudnya ya memisahkan diri. Ana bari'um minkum. Saya berlepas diri darimu. Kan begitu. Ada juga yang begitu kan. Kita dituntut itu untuk saling berjamaah. Jangan sendiri-sendiri, jangan. Wa tahabu wa la tabaghadu, dan kita dituntut saling mengasihi, saling mencinta. Jangan saling marah. Nah, tentu bab tahabu ini adalah tahabu fillah atau tahabu lillah, tahabu minallah, tahabu ma'allah. Yang semuanya itu spiritnya adalah Allah. Jadi mahabbah yang dibangun itu adalah mahabbah berdasarkan mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita saling marah. Enggak boleh. Wa tatahharu 'anil dzunub wa biha la tatadannasu wa la tatalattahu wa bi ta'ati rabbikum fatazayyinu. Kita disuruh itu untuk membersihkan diri dari dosa. Maksudnya apa itu? Taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita diminta. Allah suka kepada orang yang suka taubat dan suka menyucikan dirinya. Nah, sederhananya, kalau mau jadi kekasih Allah, maka amalkanlah dua ini. Gemar taubat, gemar membersihkan diri. Tapi jangan sok bersih gitu. Itu hati-hati itu. Sok suci. Kita disuruh untuk selalu menyucikan, bukan jadi sok suci. Selalu tuh. Nggak boleh. Sucikan diri dari dosa. Maka itu juga lah hadis Nabi itu, ketika kamu melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, wattabi'is sayyi'at al-hasanah tamhuha. Langsung melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya itu bisa mendiletnya. Atau paling tidak bisa menutupin. Bisa menutupi.
Maka yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu kita mengotori diri ini dengan dosa, atau melumurinya dengan dosa, itu nggak boleh. Kadang kan ada pula pepatah orang yang sudah mulai terjerumus ke lembah dosa, lalu muncul kaedahnya. Kalau bahasa Minang itu begini, kapalang basah mandi sekalian. Karena udah basah, ya udah basah mandi sekalian, katanya gitu. Jadi nggak boleh, jangan sampai kita berumur dosa. Seberapapun dosa yang dilakukan, segede apapun dosa, segede apapun maksiat yang dilakukan, kalau kita datang ke Allah, ampunan Allah maha luas. Itu janjinya Allah itu. Jangan putus asa. Allah pasti ampuni. Yang penting catatannya mau kembali. Mau kembali. Wa bi ta'ati rabbikum fatazayyanu. Maka aktivitas kita setiap hari itu menghiasi diri itu dengan mentaati Allah. Maka yang jadi hiasan kita setiap hari itu adalah ngikutin apa yang diperintahkan Allah, yang kita kemas dalam bab ketaatan. Jangan sampai tidak taat kepada Allah. Wa an babi maulakum fala tabrahu wa anil ikbali alaihi fala tatawallau. Dan dari pintu Tuhanmu kamu jangan menjauh. Pintu Tuhan siapa? Sayyidina Rasulullah SAW. Maka jangan menjauh. Maka kalau ada orang bilang tuh jangan, nggak boleh maulid, nah itu tandanya orang jauhkan dia dari pintunya itu. Harus maulid kita, maulid terus. Jangan sampai jauh dari pintunya. Wa anil ikbali alaihi, ketika kita sudah menghadap kepada Allah, jangan berpaling darinya. Menghadap kepada pintunya Allah, jangan berpaling darinya. Jangan. Sudah asik bermaulidan misalnya, lalu muncul nggak boleh tuh maulid bid'ah bla bla, lalu kita tinggalin. Nah, itu berpaling darinya itu. Jadi kelompok sana jadinya, bukan kelompok sini. Wa bitaubati fala tusawwifu. Dan taubat jangan ditunda-tunda. Ada orang tindak taubat? Ada. Nggak boleh tunda-tunda taubat. Nah, nanti saya taubat dah. Enggak, sekarang. Jangan tunda-tunda taubat. Taubatnya mulai, jangan. Nantilah taubat. Kan masih muda. Ya, Mas Suda ya, masih muda ya. Hah? Ntar taubatnya nanti kalau udah tua. Ya kan? Itu nunda-nunda namanya. Nggak ada cerita. Taubat itu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Wa 'anil i'tizari ila khaliqikum fi ana'il laili wa atrafan nahar fala tamallu. Jangan cari juga alasan. Kadang-kadang orang kan banyak juga nyari-nyari alasannya untuk tidak mendekat kepada Allah. Pada pertengahan malam, penghujung siang. Itu jangan lari dari situ. Artinya apa? Undangan Allah di sepertiga malam itu mesti dipenuhi. Ini masalah kita kan di situ. Allah sudah undang, kita tidak datang. Masalah kita itu, termasuk masalah saya juga itu. Nah, itulah yang perlu kita ingatkan diri. Itulah nasihat itu. Ini nasihatnya untuk diri masing-masing ini. Bukan nasihatin orang ini nasihatin diri masing-masing. Ya. Fala'allakum turhamuna, dan agar kamu mendapat rahmat Allah dan mendapat kebahagiaan. Atau mudah-mudahan kalau kita ikutin semua, mudah-mudahan kita dalam rahmatnya Allah. Lalu apalagi mudah-mudahannya, wa anin nari tab'adun, dan dari neraka kau dijauhkan. Karena itu harapannya, terjauh dari neraka. Wa fil jannati tuhbarun, dan di surga dia dibahagiakan. Wa ilallahi tusalun, dan kepada Allah dia usul. Kan yang kita cari itu usul kepada Allah kan. Nah, itu harapannya, kepada Allah kita usul. Wa bin na'imi
waftidadil abkar fi daris salam tastaghiluna wa ala dhalika abadan takhluduna wa ala najaib tarkabun. Wah, ini yang disuka ini oleh orang yang suka ngebom ini. Menikmati bidadari yang selalu perawan. Ya kan? Di Darussalam, di surga. Mereka sibuk aja dengan urusan itu. Itu kalau yang mau cari surga di selangkangan gitu ya. Dan mereka kekal di dalamnya. Nanti mereka juga akan mengendarai kuda putih di sana. Wa bihurin 'ain wa anwa'it thayyib wa sautil qiyan ma'a dzalika an-na'im tuhbarun. Nanti hiburannya ada bidadarinya, ada macam-macam kebaikannya, ada suara-suara yang merdu, dan semuanya itu kenikmatan yang dikasih oleh Allah. Itu nanti membuat mereka menjadi bahagia, dibahagiakan mereka. Ini bahasanya ini loh Pak, dibahagiakan mereka dengan bidadari, dibahagiakan mereka dengan wildan, dibahagiakan mereka dengan kenikmatan surga. Ujungnya apa? Lupa, tujuan akhirnya adalah Allah. Hati-hati, tujuan akhir kita Allah. Nikmat sejatinya itu Allah. Jadi kalau ada orang mengalamkan surga, ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil basar, Allah itu. Kalau surga gambarannya ada. Ini yang dimaksud surga hakiki. Surga hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al anbiya'i was-shadiqin wasyuhada'i was-salihin tarfa'un. Lalu beserta para nabi, para siddiqin, para syuhada, mereka diangkat derajatnya. Ini nasihat untuk diri kita masing-masing. Nah, kira-kira gimana tuh kita? Mau nggak jalanin ini? Niatnya itu kita belajar bersama, kita dengarkan nasihat-nasihat ini semua. Nah, itu untuk memperbaiki diri. Supaya kan tujuannya kitab ini kan tujuannya futuh kan? Ya kalau mau futuh kerjakan ini. Kan namanya futuhul ghaib. Ya, supaya bisa futuh lakukan ini. Ini kan baru dua. Baru dua maksudnya baru dua pasal gitu ya, baru dua makalah gitu kan. Ini 78 makalah loh. Kalau dilakukan 78 makalah, futuh sudah. Ini makalah pertama udah selesai belum? Maksudnya prakteknya, kalau bacanya udah. Nah itu dia. Nah, kalau belum kelar gimana bisa buka pintu-pintu berikutnya? Nah itulah PR kita untuk membuka futuh itu. Ya, mesti bab nasihat-nasihat semua. Ini pertemuan kita malam ini, poinnya adalah bagaimana nasihat kepada kebaikan ini selalu menjadi perhatian kita setiap hari sebagai evaluasi diri sehingga kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum sampai di sini. Setelah nasihat ini nanti ada ujiannya. Yang nanti minggu depan kita bahas, kalau tidak kemana ya, fil ibtila. Ada lagi itu ujiannya itu. Nah, itu saja, semoga kita semua bisa menasihati diri kita masing-masing. Catatan kita menasihati itu, apakah nasihatin orang atau menasihatin diri, mesti bil haq dan mesti bisabar. Ujungnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dikedepankan nafsiyah. Kalau dikedepankan nafsiyah kacau dia. Semoga kita dilindungi oleh Allah dan ditunjuki oleh Allah kepada jalannya dan dibimbing untuk ngikutin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu dibimbing Allah untuk selalu mengesahkannya dan meyakininya dan selalu menikmati semua perintah yang diperintahkan dan menikmati tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita kirimkan surat cinta kita kepada qalbu dan kepada Allah di suratul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah